Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril dengan NIM 2230111158. Saya mahasiswa dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang 8 keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru. Baik, sebelum kita masuk kepada 8 jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh seorang pengajar agar dapat melaksanakan tugas mengajar yang secara efektif, efisien, dan juga secara profesional. Keterampilan dasar ini disebut juga memiliki dua kemampuan utama yang wajib dimiliki oleh seorang guru agar disebut menguasainya dengan baik. Yang pertama yaitu menguasai materi. Kemampuan pertama yang perlu dimiliki oleh seorang guru atau calon guru adalah menguasai materi, sehingga wajib paham dulu apa yang akan disampaikan ke siswa, baru kemudian proses penyampaian bisa dilakukan. Yang kedua yaitu menguasai metodologi. Kemampuan kedua di dalam keterampilan dasar seorang guru adalah menguasai metodologi. Artinya, seorang guru memiliki kebutuhan dan kewajiban untuk memiliki penguasaan yang baik terhadap tata cara penyampaian materi. Seorang guru boleh paham suatu materi, akan tetapi tidak bisa hanya menjelaskan isi buku sesuai pemahamannya. Seorang guru juga harus bisa menjelaskan materi tersebut agar bisa diterima baik oleh para siswa dengan karakternya masing-masing. Kita sebagai seorang guru atau calon guru, kita harus mengetahui dulu apa itu tujuan keterampilan dasar mengajar. Kewajiban seorang guru untuk menguasai keterampilan dasar di dalam mengajar tentu bukan tanpa tujuan. Penguasaan keterampilan ini bersifat wajib dengan beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membantu seorang guru menguasai materi dan menyampaikannya dengan baik kepada seluruh siswa. Yang kedua, membantu siswa memahami seluruh materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, melatih kemandirian siswa sehingga bisa belajar dan mengerjakan tugas secara mandiri dengan baik. Yang kelima, guru mampu mengajar dan mengajak para siswa untuk berpikir kritis mengenai materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 8 jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru. Keterampilan dasar mengajar terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan dasar mengajar pertama adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya sendiri adalah ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Sehingga dengan keterampilan ini maka seorang guru bisa mengajak para siswa untuk berpikir kritis menjawab pertanyaan yang disampaikan, sekaligus mendorong keterlibatan siswa selama di kelas sehingga tidak lagi pasif. Keterampilan bertanya memiliki beberapa tujuan kenapa perlu dikuasai oleh seorang guru, yaitunya yang pertama, memotivasi peserta didik agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih kemampuan mengutarakan pendapat. Yang ketiga, merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan kebiasaan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, menumbuhkan sikap kreatif pada peserta didik. Saya akan memberikan satu contoh tentang kemampuan bertanya seorang guru, bagaimana seorang guru memberikan pertanyaan dan melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Contohnya, baik anak-anak Bapak semua, Bapak ingin bertanya kepada kalian ya. Siapa yang tahu atas pertanyaan Bapak, silakan tunjuk tangan. Dan yang paling menunjuk pertama, Bapak akan menunjuk dia dan silakan anak-anak Bapak yang tertunjuk menjawab apa yang Bapak tanyakan ya. Mungkin itulah contoh dari kemampuan bertanya seorang guru kepada siswanya.
Selanjutnya kita akan masuk kepada yang kedua, yaitunya keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Contoh dari penguasaan keterampilan dasar mengajar jenis ini adalah ketika seorang guru bisa menjelaskan materi dengan baik, menjelaskan sebab disusul akibat, menjelaskan suatu teori disusul dengan contoh nyata di lapangan, dan lain-lain. Sedangkan untuk tujuan dari keterampilan menjelaskan ini diantaranya: 1. Membimbing para siswa memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, melibatkan para siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah. Ketiga, memberikan balikan kepada para siswa mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang keempat, membimbing para siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Itulah maksud dan tujuan dari keterampilan menjelaskan. Saya akan memberikan satu contoh tentang keterampilan menjelaskan. Bagaimana seorang guru menjelaskan materi kepada siswanya. Contohnya, baik anak-anak Bapak semua, Bapak akan menjelaskan materi kita hari ini ya. Tolong disimak dan didengarkan. Jangan ada yang bermain-bermain ya. Silakan simak Bapak sedang menjelaskan materi ya anak-anak Bapak. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitunya keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi adalah keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar suasana pembelajaran selalu menarik. Contohnya, seorang guru dalam menyampaikan suatu materi menggunakan metode A. Esok harinya ada materi berbeda, maka guru tersebut memakai metode mengajar B. Begitu seterusnya. Sehingga ada metode variatif sesuai karakter materi dan karakter para siswa agar suasana kelas tidak monoton dan perhatian siswa selalu didapatkan. Adapun bentuk dari variasi dalam mengajar di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama, variasi dalam cara mengajar guru, yaitu variasi dalam kegiatan mengajar yang dilakukan guru, bisa dalam bentuk variasi gerakan badan dan mimik, variasi dalam ekspresi wajah guru, dan lain-lain. Yang kedua, variasi dalam menggunakan media dan alat pengajaran, yaitu penggunaan beberapa media dan alat mengajar secara bergantian. Misalnya penggunaan media belajar berbentuk video, lalu alat peraga, rekam atau podcast, dan lain-lain. Yang ketiga, variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik, yaitu membangun pola interaksi antara guru dan murid dengan berlebih beragam. Misalnya adanya kala serius ke materi, kemudian diselilingi candaan, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, yaitunya keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan adalah tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Keterampilan memberikan penguatan berarti seorang guru di dalam kelas harus bisa memahami siswanya dengan baik. Misalnya, saat siswa mengalami kesulitan memahami materi, guru yang menguasai keterampilan ini akan menyadari dan mencoba mencari solusi secepatnya. Contohnya, wah, anak Bapak hebat ya, bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Padahal anak tersebut tidak memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu termasuk untuk memberikan penguatan atau motivasi kepada siswanya agar bisa memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya yang kelima adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Jenis kelima adalah keterampilan membuka dan keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah upaya guru dalam memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari peserta didik. Contoh dari keterampilan membuka pelajaran. Baik anak-anak Bapak semua, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lebih dahulu berdoa ya. Kepada Andi, silahkan memimpin doa kita pada hari ini ya. Selanjutnya yaitu keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan membantu peserta didik dalam menemukan konsep,
prinsip, dalil, hukum atau prosedur dari materi yang dibahas bersama guru di kelas maupun di luar kelas. Baik anak-anak Bapak semua, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak terlebih dahulu akan meringkas materi kita pada hari ini. Itulah pengertian dan contoh dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Selanjutnya kita masuk yang keenam, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ialah keterampilan mengajar kelompok dan perorangan adalah kemampuan atau keterampilan seorang guru untuk mengajar siswa dalam bentuk kelompok kecil 3-8 siswa maupun secara perorangan dengan satu siswa. Keterampilan dasar mengajar jenis ini wajib dikuasai oleh guru untuk mendukung kegiatan mengajar dengan baik ketika berhadapan dengan siswa secara perorangan yang membutuhkan pendekatan personal. Contohnya, baik anak-anak Bapak semua, pada pertemuan kita pada hari ini Bapak akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok ya. Jadi itulah pengertian dan contoh dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Selanjutnya kita masuk kepada yang ketujuh, yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Keterampilan ini akan membantu seorang guru untuk membangun suasana pembelajaran yang kondusif. Adapun tujuan dari penguasaan keterampilan mengelola kelas antara lain: yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik dan mengembangkan kemampuannya secara optimal. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan dan pelanggaran disiplin yang dapat merintangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, mempertahankan keadaan yang stabil dalam suasana kelas sehingga bila terjadi gangguan dalam belajar mengajar dapat diatasi. Contohnya, jika situasi dan kondisi kelas yang menjadi canggung dan terasa bosan, kita sebagai seorang guru bisa memberikan suatu ice breaking agar siswanya kembali semangat dan suasana kelas tidak menjadi canggung. Selanjutnya kita masuk yang ke-8 atau yang terakhir dalam keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Jenis terakhir dalam keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu keterampilan seorang guru untuk membimbing proses diskusi dalam kelompok kecil yang dibentuk oleh beberapa siswa. Adapun kelompok kecil di sini adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok bertujuan memecahkan suatu permasalahan, sehingga satu kelompok terdiri dari beberapa siswa yang bekerjasama memecahkan suatu masalah. Contohnya, seorang guru di dalam kelas membagi siswanya menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok tersebut guru memberikan satu masalah kepada siswanya dan menyuruh siswanya agar bisa memecahkan masalah yang diberikan oleh gurunya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai apa itu keterampilan dasar mengajar, tujuan, dan 8 jenis dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Saya Syahril pamit undur diri. Bila ada salah kata dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.